Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana proses pembentukan kode rekening pada lembaga pemerintahan. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah, karena kita belajar di dalam akuntansi sektor publik. Jadi kita harus mengetahui bagaimana proses pembentukan kode rekening dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan. Oke, kita mulai dari pengertian dari kode rekening. Jadi kode rekening ini merupakan kode yang menunjukkan posisi akun atau perkiraan yang terstruktur. Oke, secara garis besar bahwa kode rekening ini merupakan kode yang menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah berdasarkan posisi akun dalam dalam struktur pembentuk akun itu, mulai dari ada namanya urusan wajib, kemudian ada namanya urusan pilihan, ada namanya kegiatan atau organisasi. Nah, jadi itu akan dibuat secara terstruktur berdasarkan urusannya, organisasinya, kemudian kegiatannya apa. Jadi nanti setelah ini kita akan lanjut bagaimana cara pembentukan kode rekening pada organisasi pemerintah. Nah, lalu berkaitan dengan proses pembukuan atau akuntansi di sektor pemerintah ternyata harus menggunakan kode rekening. Kenapa menggunakan kode rekening, teman-teman? Karena tujuannya adalah untuk menseragamkan atau membentuk prinsip konsistensi antara semua organisasi-organisasi yang ada pada sektor pemerintah. Karena di akhir, berdasarkan pembukuan-pembukuan yang dilakukan oleh Pemda, akan dikonsolidasi untuk menjadi laporan keuangan negara atau pusat. Nah, itu tujuannya teman-teman ya. Kenapa kode rekening ini penting untuk proses pembukuan atau proses akuntansi pada sektor pemerintah. Nah, selanjutnya berkaitan dengan struktur lengkap kode rekening, teman-teman harus membaca satu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jadi di Permendagri ini dibahas mengenai bagaimana sistem pengelolaan keuangan daerah mulai dari penganggaran dan dari sampai dengan pelaporan. Nah, nanti saya lampirkan di file learning ya untuk Permendagri nomor 13 tahun 2006. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 30 tahun 2007 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, ini juga berbicara mengenai bagaimana proses penyusunan anggaran untuk pemerintah daerah. Nah, karena kita akan lebih fokus pada pertemuan ini berkaitan dengan bagaimana proses pembentukan rekening, jadi saya akan lebih intens untuk menjelaskan bagaimana proses pembentukan kode rekening untuk akun-akun atau perkiraan-perkiraan yang ada pada sektor pemerintah. Nah, oke. Berkaitan dengan kode rekening, jadi hal yang penting di dalam pembentukan kode rekening ini adalah struktur lengkap kode rekening, teman-teman ya. Kenapa kita perlu membahas struktur lengkap kode rekening? Karena kode rekening dibentuk berdasarkan struktur-struktur atas urutan kegiatan maupun organisasi yang dilakukan oleh sektor pemerintah. Kita mulai dari satu kode fungsi. Jadi berdasarkan struktur pembentuk kode rekening, kita akan membentuk kode rekening berdasarkan urutan, teman-teman ya. Urutan pertama akan ditempatkan berdasarkan kode fungsi. Oke, jadi kode fungsi ini adalah kode yang mengacu pada klasifikasi yang berlaku secara internasional berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat hal ini di lampiran A5, teman-teman ya. Nah, ada di Permendagri. Nanti saya akan lampirkan di learning, teman-teman ya. Jadi ada beberapa fungsi yang dijelaskan berdasarkan kode yang kita gunakan, teman-teman ya. Jika kita menggunakan kode 1, maka ini akan menjelaskan fungsi pelayanan umum, teman-teman ya. Jika kita menggunakan kode 02, maka kita akan menjelaskan berkaitan dengan pertahanan.
Nah, jadi ini struktur dari pembentuk kode rekeningnya teman-teman ya. Berdasarkan pertama ada kode fungsi. Selanjutnya, nah setelah kita mengetahui atau membentuk kode rekening struktur pertama itu kode fungsi, selanjutnya struktur keduanya adalah kode urusan. Jadi kode urusan ini merupakan kode yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemda. Jadi ini berkaitan dengan ada dua urusan teman-teman yang bisa kita ketahui, ada namanya urusan wajib dan ada namanya urusan pilihan. Jadi urusan wajib ini berkaitan dengan apa? Hal-hal yang insidentil atau hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang sangat penting yang dilakukan oleh organisasi di sektor pemerintah. Contoh di sini adalah urusan wajib, misalkan ada urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum. Nah, ini berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang sangat vital di sektor pemerintah untuk melayani masyarakat. Nah, ini ada kode-kodenya teman-teman ya. Kode urusan wajib di sini adalah 1. Oke. Kemudian berkaitan dengan urusan wajib di bidang pendidikan 101. Nah, kemudian ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan organisasinya teman-teman ya. Nanti ini akan menjadi urutan ketiga berdasarkan struktur kode rekening. Oke, saya lanjut ya. Untuk urutan ketiganya ada namanya kode organisasi. Jadi kode organisasi menunjukkan kode bagi organisasi yang melakukan kegiatan di sektor pemerintah. Nah, yang mana dimaksud dengan kode organisasi? Jadi kode organisasi ini berkaitan yang dimaksud adalah 10101. Nah, ini menunjukkan organisasi di bagian Dinas Pendidikan, teman-teman ya. Nah, jadi ini menunjukkan apa? Kegiatan yang dilakukan di Dinas Pendidikan. Sehingga nanti struktur dari kodenya ini akan terbentuk seperti ini, teman-teman ya. Akan terbentuk 10101. Nah, ini menunjukkan apa? Organisasi di bidang pendidikan atau dinas pendidikan. Selanjutnya ada namanya kode akun. Jadi kode akun ini berkaitan dengan akun-akun yang digunakan oleh sektor pemerintah berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, jadi setelah kita membentuk berdasarkan kode organisasi, kita akan rigid lagi membentuknya berdasarkan kode akun. Nah, misalkan belanja dilakukan di dinas pendidikan. Belanjanya belanja apa? Misalkan belanja pegawai. Nah, maka akan dilanjutkan dengan nomor atau kode rekening nomor 5. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jika kita telusuri dari awal bahwa ternyata ada berapa? Ada 4 struktur yang membentuk kode rekening. Mulai dari kode fungsi, kemudian kode urusan, kemudian kode organisasi, dan kode akun. Nah, maksud dari struktur lengkap ini teman-teman, kita ketika membuat kode rekening harus mengurutkan berdasarkan struktur ini, berdasarkan fungsi, kemudian berdasarkan urusan, berdasarkan organisasi, dan berdasarkan akun keuangan. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana detailnya teman-teman ya, bagaimana menyusun kode rekening untuk sektor pemerintah. Oke. Nah, secara garis besar ini teman-teman ya. Nah, secara garis besar di dalam membentuk apa kode rekening, struktur pembentuk kode rekening ini sebagai berikut ya. Ada pertama adalah jenis organisasi, kemudian yang kedua, teman-teman harus memilih apakah urusan wajib atau urusan pilihan ya. Karena urusan wajib di sini nomornya 1, kemudian urusan pilihan ini nomornya 2, teman-teman ya. Sehingga nanti makanya dibilang di awal tadi bahwa setiap digit angka yang ada pada kode rekening menunjukkan mana ya, menunjukkan mana apakah itu urusan wajib atau urusan pilihan. Kemudian yang ketiga, menghubungkan dengan program kegiatan. Nah, jadi kita harus melihat dulu program apa yang dilakukan oleh si organisasi sehingga nanti kita dapat apa? Memberikan kode berdasarkan rekening-rekening ini. Ya, berdasarkan kegiatan-kegiatan itu, berdasarkan program-program itu. Kemudian dihubungkan dengan kelompok akun keuangan. Oke. Setelah kita mengelompokkan berdasarkan program atau kegiatan, nanti kegiatan itu akan mempengaruhi akun apa? Apakah belanja, apakah kewajiban, apakah aset, apakah ekuitas, apakah pembiayaan, tergantung apakah program itu mempengaruhi akun-akun pada apa? Akun-akun pada akun keuangan. Oke, ini teman-teman ya. Contoh misalkan di sini
kegiatannya adalah pembangunan gedung sekolah untuk mendukung program wajib belajar 9 tahun. Nah, misalkan kita atau teman-teman bekerja sebagai seorang accounting di Dinas Pendidikan, teman-teman ya, atau di apa? Di bagian keuangan Dinas Pendidikan. Nah, hal pertama yang teman-teman lakukan adalah melihat kode urusan, teman-teman ya, siang ini ya. Oke, melihat kode urusan, apakah itu urusan wajib atau urusan pilihan. Jika urusan wajib, maka kodenya adalah 1. Apabila urusan pilihan, kodenya adalah 02 atau 2, teman-teman ya. Di mana melihatnya, teman-teman? Teman-teman bisa melihat di ini ya, di sebentar, di sini, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di lampiran pada Permendagri nomor 13 tahun 2006. Nah, di mana melihatnya? Teman-teman bisa melihat di sini. Oke. Nah, jadi sudah ada, teman-temannya, sumbernya ya. Teman-teman tinggal pilih apakah itu kegiatan apa atau urusan apa. Nah, di sini saya lihatkan. Nah, misalkan kita berbicara mengenai urusan wajib, teman-teman ya. Oke, ini urusan wajib. Jadi, pada lampiran Permendagri nomor 13 tahun 2006 sudah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kodenya. Kita hanya bertugas untuk mengurutkan berdasarkan kegiatan yang kita lakukan sehingga nanti akan terbentuk kode rekening. Misalkan di sini urusan wajib, teman-teman ya. Jadi, urusan wajib ini kan nomornya 01. Oke, teman-teman berarti harus menulis 1 ya di awal untuk kode rekening yang berkaitan dengan urusan wajib. Nah, di bawah ada urusan pilihan, teman-teman ya. Nah, apa yang termasuk urusan wajib? Ya, urusan-urusan vital, teman-teman ya. Bisa dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan yang penting vital berkaitan dengan masyarakat. Nah, selanjutnya yang berkaitan dengan urusan pilihan. Nah, di sini kodenya adalah sebentar saya cari ya, 2, teman-teman ya. Pasti urusan yang berkaitan dengan urusan pilihan ini awalannya adalah 2, teman-teman ya. Nah, apa yang termasuk urusan pilihan berkaitan dengan pertanian, di Dinas Pertanian, Kehutanan, Energi, pariwisata, dan lain-lain, teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa baca sendiri setelah saya lampirkan di learning. Oke, kita lanjut ke yang tadi. Oke, ini dia, teman-teman ya. Jadi, ini maksudnya seperti itu. Jadi, teman-teman lihat dulu apa itu urusan wajib atau urusan pilihan. Makanya nanti dilihat di mana apa lokasi kegiatannya. Misalkan di sini berkaitan dengan pembangunan gedung sekolah. Ya, jadi pembangunan gedung sekolah ini kan berkaitan dengan belanja, teman-teman ya. Belanja untuk modal ya, belanja modal dengan berkaitan dengan pembangunan gedung sekolah. Selanjutnya, teman-teman lihat yang berkaitan dengan pembangunan gedung ini apakah urusan apa? Apakah urusan pendidikan, urusan kesehatan, atau urusan yang lainnya? Kebetulan di sini berkaitan dengan gedung sekolah ini adalah urusan pendidikan, teman-teman ya. Nah, sehingga teman-teman harus memberikan kode. Nah, kodenya apa? Kode urusan pendidikan. Teman-teman lihat di Permendagri lagi. Oke? Nah, berdasarkan Permendagri bahwa urusan yang berkaitan dengan pendidikan memiliki kode, sebentar saya buka ya. Oke, pendidikan memiliki kode 01, teman-teman ya. Ini urusan pendidikan. Nah, kodenya adalah kode 01. Maka tugas kita adalah memberikan kode untuk urusan. Nah, kembali lagi ke sini. Oke, kita sudah membuat kode untuk kode urusan berkaitan dengan pendidikan. Selanjutnya setelah itu, teman-teman lanjut untuk melihat kode organisasi. Oke, kode organisasi ini berkaitan dengan di mana kegiatan itu dilakukan. Apakah di Dinas Pendidikan atau di Dinas Kesehatan. Karena dicontoh berkaitan dengan gedung sekolah, maka ini berkaitan dengan organisasi pada Dinas Pendidikan, teman-teman ya. Di mana melihat kode yang ini? Kembali lagi, untuk melihat kode yang ini dilihat pada kode pada Permendagri 13 tahun 2006. Nah, di sini teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa lihat bahwa nah, Dinas Pendidikan memiliki kode 01, teman-teman ya. Sehingga kita sudah mengumpulkan kode untuk urusan wajib, pendidikan, dan organisasinya. Nah, 1, 01, 01. Oke, seperti itu, teman-teman ya. Selanjutnya, setelah itu, kita akan masuk ke urusan program, teman-teman ya. Nah,
berkaitan dengan pembangunan gedung sekolah ini berkaitan dengan program wajib belajar 9 tahun. Oke, teman-teman tinggal lihat. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman melihat program apa yang dikerjakan oleh si Dinas Pendidikan. Karena ini berbicara mengenai program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, maka teman-teman lihat di bagian belanja, teman-teman ya. Nah, kita buka lagi Permendagri yang tadi. Sebentar, saya cek ya. Oke, saya cek dulu untuk Permendagrinya. Nah, kita cari untuk belanja, teman-teman ya. Nah, oke, belanja berkaitan dengan pendidikan. Oke, kita cari lagi terus. Sebentar, kayaknya di sini ya, sebentar. Program pendidikan menengah. Oke, program atau kegiatan. Oke, nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat. Nah, berdasarkan dari apa yang saya contohkan tadi berkaitan dengan pembangunan gedung. Nah, jadi itu berkaitan dengan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Sebentar saya kembali ke slide-nya. Oke, ini kan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Nah, teman-teman lihat program atau kegiatan di Permendagri. Oke, kembali lagi ke Permendagri. Nah, di Permendagri ada rincian program dan kegiatan. Kebetulan di sini kode untuk program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini adalah 16, maka teman-teman langsung memasukkan angka 16 pada apa? Pada rincian kode rekening yang kita buat. Oke, ini 16 teman-teman ya. Teman-teman langsung masukkan di sini. Nah, jadi ini sudah terstruktur teman-teman ya. Oke, mulai dari urusan wajib atau pilihan. Nah, berkaitan dengan pendidikan, kegiatan dilakukan di Dinas Pendidikan, kemudian kegiatannya apa? Bentuk program atau kegiatannya? Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Nah, kegiatannya apa? Kegiatan pembangunan gedung sekolah, teman-teman ya. Nah, setelah itu kita cari berapa kode untuk pembangunan gedung sekolah. Kembali lagi ke Permendagri. Nah, di Permendagri dilihat bahwa untuk pembangunan gedung sekolah kodenya adalah 01 teman-teman ya. Tinggal dimasukkan berdasarkan apa? Struktur atau urutan dari kode rekening. Oke. Sebentar, saya kembali lagi ke slide. Nah, ini dia teman-teman ya. 01 ini berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan. Nah, programnya kodenya 16, kemudian kegiatan pembangunan gedung sekolah itu kodenya adalah 01. Nah, maka kita sudah membentuk apa? Membentuk kode rekening sampai dengan program atau kegiatan. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah melihat kode akun keuangannya. Oke, kita setelah ini akan melihat kode akun keuangannya. Ini teman-teman ya. Nah, pembangunan gedung merupakan bentuk dari kegiatan belanja teman-teman ya. Oke, sehingga kita harus melihat rigidnya. Ini termasuk belanja apa? Oke. Nah, jadi untuk melihat ini belanja, maka kita harus melihat bentuk ini, bentuk programnya teman-teman ya. Nah, karena bentuk program ini berkaitan dengan apa? Program pengeluaran atau belanja modal teman-teman ya. Nah, caranya melihatnya bagaimana? Buka lagi di Permendagri nomor 13 tahun 2006. Nah, berkaitan dengan belanja. Dicek lagi ya. Oke, saya cek lagi untuk Permendagri-nya. Sebentar. Saya cek atas untuk belanja. Oke. Sebentar. Belanja ya, saya cek dulu. Oke. Ternyata di bawah deh teman-teman ya. Sebentar saya cek untuk belanja.
Oke, ini dia kayaknya. Sebentar. Oh, ini program dan kegiatan. Cek ke bawah ya. Oke, sebentar teman-teman ya. Oke, saya lanjut saja. Oke, berkaitan dengan yang ini, jadi kita melihat dulu dari kegiatan atau program yang dilakukan oleh si Dinas Kesehatan. Nah, karena ini berkaitan dengan pembangunan gedung, ya, maka ini berkaitan dengan belanja teman-teman ya. Belanja. Jadi belanja ini berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh si dinas. Nah, baik itu dinas kesehatan maupun dinas pendidikan, tergantung nanti kegiatan ini dilakukan di organisasi apa di sektor pemerintahan. Nah, setelah itu teman-teman analisis ini termasuk belanja. Maka, nah, kedua kita lihat apakah itu belanja langsung atau tidak langsung. Karena ini pembangunan gedung, maka ini termasuk dalam belanja langsung. Nah, belanja langsung dalam bentuk apa? Dalam bentuk belanja modal. Kenapa disebut belanja modal? Karena ini berkaitan dengan pembangunan gedung ya. Nah, gedung ini diakui sebagai modal ketika dibangun, teman-teman ya. Nah, belanja modal yang seperti apa? Belanja modal berkaitan dengan pengadaan konstruksi. Nah, ini konstruksinya apa? Dalam bentuk gedung sekolah. Nah, sebenarnya ini sudah ada rincian di Permendagri, teman-teman ya. Nanti teman-teman langsung cek. Karena tidak bisa di searching tadi ya, tidak bisa di find. Karena filenya dalam bentuk ini, scanan. Nah, nanti teman-teman cek sendiri kode rekening ini. Nah, sehingga berdasarkan dari struktur yang sudah kita buat dari awal tadi, mulai dari kode urusan, kode organisasi, kode program atau kegiatan, sampai dengan kode keuangan, akan dibentuk kode rekening, teman-teman ya. Nah, berdasarkan struktur yang kita kerjakan tadi. Nah, ini dia. Nah, berdasarkan struktur yang sudah kita kerjakan tadi, maka akan terbentuk kode rekening berdasarkan urutan-urutan yang sudah kita lewati tadi. Mulai dari urusan, kemudian organisasi, setelah itu program dan kegiatan, dan yang terakhir adalah kode akun keuangan ya. Maka kegiatan pembangunan gedung sekolah untuk mendukung program wajib belajar 9 tahun, kode rekeningnya adalah ini teman-teman ya. 1010116015232632608. Nah, jadi ini terstruktur teman-teman ya. Satu menunjukkan apa? Menunjukkan urusan. Nah, kemudian ini menunjukkan kode untuk organisasi. 5 menunjukkan kode belanja. Nah, kemudian selanjutnya ini menunjukkan rincian dari belanja tersebut. Nah, 08 menunjukkan pembangunan gedung sekolah. Oke, teman-teman ya. Itu mungkin secara singkat bagaimana cara apa? Membentuk kode rekening pada atau berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sektor pemerintahan. Oke, nah jadi teman-teman ini dia secara lebih gampang bagaimana struktur kode rekening untuk kelompok akun keuangan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui di awal bahwa kelompok keuangan itu terdiri dari ada aset, ada kewajiban, ada ekuitas, ada pendapatan, ada belanja dan ada pembiayaan. Jadi setiap akun keuangan memiliki kode yang berbeda teman-teman ya, di mana kode-kode ini akan menunjukkan makna berdasarkan akunnya. Misalkan angka 1 akan menunjukkan akun aset atau maknanya adalah aset. Nah, misalkan di sini ini secara teori ini urutannya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek nanti ada pertama kode urusan, apakah itu urusan wajib atau urusan pilihan, ada kemudian kode urusan, nah ada kode organisasi, ada kode akun. Nah, kode akun ini yang termasuk di sini ya, yang satu. Oke, misalkan ini aset, akun aset, maka kodenya di sini adalah 1. Kemudian kode kelompok, apakah aset lancar atau aset tetap. Kemudian ada kode objek. Nah, lebih rigid lagi. Nah, kemudian ada kode rincian objek, ini sangat rigid. Nah, misalkan contoh di sini. Misalkan kode urusan 1, urusan wajib ya, di dinas kesehatan. Nah, ini kode dinas kesehatan 02 teman ya. Bukan dinas ya, urusan kesehatan teman-teman ya. Kodenya adalah 02. Kemudian dinas kesehatan, kodenya adalah 10102. Kemudian aset. Nah, ini aset kodenya adalah 1. Kemudian ada aset lancar. Kemudian ada apa? Kas teman-teman ya, di mana kas adalah bagian dari aset lancar, sehingga kodenya adalah 1. Kas di bendahara pengeluaran teman-teman ya. Nah, kode untuk kas di bendahara pengeluaran adalah ini teman-teman ya. Sehingga pengeluaran ini akan membentuk apa? Kode akun seperti ini.
pengeluaran yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk urusan kesehatan, teman-teman ya. Itu maksudnya, teman-teman ya. Jadi kode rekening itu maknanya seperti itu. Di mana yang saya bilang di awal tadi bahwa kode rekening ini akan menunjukkan makna. Perbedaan kode rekening, maka maknanya adalah berbeda. Nah, berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kegiatan atau program yang dilakukan oleh sektor pemerintahan. Nah, selanjutnya ini sama teman-teman caranya ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi di sini beda berdasarkan kode akunnya teman-teman ya. Ini akun kewajiban kodenya 2. Nanti teman-teman langsung tinggal bisa ganti di bagian bagian kode akunnya. Prinsip kerjanya sama. Jadi ada kode urusan, apakah urusan wajib atau pilihan, kemudian ada urusan apakah urusan kesehatan atau urusan pendidikan. Nah, kode organisasi, apakah dinas pendidikan atau dinas kesehatan, kode akun, apakah aset atau kewajiban. Nah, kebetulan ini adalah kewajiban, maka kodenya adalah 2. Nah, kemudian apakah itu kewajiban apa? Nanti teman-teman bisa langsung praktekkan ya. Nah, ini prinsip kerja yang sama seperti yang tadi. Nanti teman-teman bisa baca berdasarkan penjelasan yang ada pada nomor 1 tadi. Nah, ini sama. Oke, sama. Oke, sama. Nah, ini teman-teman harus perhatikan di kode akunnya teman-teman ya, pasti berbeda. Tergantung dari kegiatan yang dilakukan oleh si organisasi. Apakah itu organisasi dinas kesehatan atau dinas pendidikan. Nah, kemudian, jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi bahwa kode rekening merupakan kode khusus yang membedakan pengklasifikasian urusan organisasi dan akun yang ada di Pemda ya. Pada kode rekening, setiap digit angka di dalamnya memiliki makna tertentu. Nah, jadi setiap kode yang dibentuk oleh oleh struktur dari kode rekening tersebut menunjukkan makna atas setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pemerintahan, teman-teman ya. Jadi harus hati-hati nanti ya untuk membuat kode rekening berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan. Seandainya teman-teman kerja di sektor pemerintahan. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.